pola kandang pengemukannya berbeda dengan yang pola kandang pengemukan untuk jangka pendek. Karena ini pengemukan jantan, yang ditemukan untuk kurban kan kebanyakan jantan. Agar dia tidak cukup ruang gerak untuk saling tumbuk-tumbukan. Yang itu bisa menyebabkan stres, akhirnya nggak jadi gemuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ternak dimanapun Anda berada, kembali kita bertemu di channel Ayu Kurban Indonesia. Yang hari ini kita mau membahas tentang pola kandang peternakan untuk fattening, ya, terutama fattening domba ini. Ini saya lagi bersama salah satu koleksi kami di Ayu Kurban Indonesia. Ini domba fattening yang kami sengaja sendirikan, ya. Kami sengaja sendirikan untuk persiapan masa kurban di tahun 1445 Hijriah. Jadi ini kambing spesial, domba spesial. Jadi ini proyeksi kami berharap bisa tembus di atas 100 kilo. Nah, tapi jadikan di atas 100 kilo itu juga sesuatu yang butuh proses, ya, butuh waktu yang agak lama gitu. Makanya pola kandang fattening yang biasa teman-teman itu pakai itu memang ada beberapa kekhasan gitu, ya. Memang ada beberapa spesialisasi. Tapi kalau di Ayu Kurban setidak-tidaknya kita punya dua tipe kandang fattening. Paling gampang kita bedakan dari tujuannya. Tujuannya apakah jangka pendek atau nanti jangka panjang. Nah, itu bergantung kepada tujuan tadi. Gitu. Pola kandangnya bagaimana bergantung pada tujuan. Nah, teman-teman semua, sahabat ternak dimanapun Anda berada, kalau tujuannya jualan kurban, tapi masih lama itu di atas 4 bulan, ya. Bisa 1 tahun, bisa 2 tahun gitu, maka pola kandang pengemukannya berbeda dengan yang pola kandang pengemukan untuk jangka pendek. Nah, jangka pendek itu 2 bulan, 3 bulan itu lebih berbeda, ya, beda dengan pola kandang yang panjang. Kalau kita bahas yang pertama dulu, kalau yang pola kandang yang untuk ternak jangka panjang itu kita tujuannya untuk membesarkan ototnya dulu. Jadi badannya dibesarkan, dipanjangin gitu, ya, atau badannya ditinggiin gitu. Untuk apa? Untuk bisa menampung massa tubuh yang banyak, ya. Massa tubuh yang banyak. Karena tujuannya adalah untuk membesar otot, maka ternaknya ini kita kasih space yang cukup luas, ya. Kita kasih space yang cukup luas, dia bisa bergerak di situ. Kemudian dia bisa lari-lari lah minimal, ya, gitu, agar tubuhnya juga punya pergerakan yang cukup banyak gitu. Nah, di samping itu kalau kita punya pengemukan yang jangka panjang gitu, ini biasanya kita campur dengan domba betina. Karena apa? Karena dia biar olahraga lah gitu. Olahraga campur sama betina, olahraga sama indukan betinanya gitu. Nah, panjang gitu. Nah, tapi yang sesungguhnya harus kita perhatikan adalah pola makan. Kalau pola makan yang jangka panjang begini, itu memang butuh protein yang sangat tinggi, ya, untuk kemudian membesar otot, massa tubuhnya dia itu harus banyak protein. Seperti kita tahu, sesungguhnya kan kaidah pengemukan itu banyak karbohidrat, ya. Tapi itu nanti kalau kita jangka pendek. Untuk jangka panjang gimana? Protein, ya, dibanyakin protein seperti yang hari ini lagi ada di depan kita ini, edamame, ya. Edamame ini kandungan proteinnya Masya Allah sangat tinggi gitu. Jadi ini yang kemudian kita berikan kepada domba kita untuk pengemukan itu jangkanya jangka
dalam waktu yang lama, gitu ya. Jadi harapannya itu dengan makan edamame ini, tubuhnya, ototnya itu bisa memanjang, bisa meninggi gitu. Ya, bisa meninggi sehingga kemudian menjelang Idul Kurban baru tuh kita gempur dengan karbohidrat yang banyak. Nah, hari-hari ini kita kasih makan edamame ya. Edamame banyak gitu yang bisa membantu untuk membentuk ototnya itu dengan bagus. Nah, ini kita lihat ya, lahap sekali dia. Memang senang banget sama edamame. Insya Allah. Gitu. Sini, taruh sini, taruh sini, ayo makanannya taruh sini. Wah, ya. Makan sudah. Tuh, makan. Ini masih ada kedelainya. Kedelainya kasih. Gitu. Jadi memang kedelai yang edamame ini punya protein sekitar 23 ya. 23% itu sehingga sangat bagus untuk penggemukan yang polanya untuk membentuk otot dan daging gitu. Nanti setelah sekian lama mungkin kita ukur misalnya kurang 2 bulan, kurang 1 bulan, baru tuh kita ganti pola penggemukan kita dengan yang lebih intensif ya, yang lebih intensif. Jadi pola penggemukan yang jangka pendek itu lebih intensif daripada pola penggemukan yang kita tujuannya untuk memperbesar massa otot tubuh tadi itu. Nah, kita masuk yang kedua nih sekarang. Jadi yang kedua adalah pola penggemukan untuk jangka pendek. Jangka pendek ini berapa lama? Sekitar 2-3 bulan. Paling lama 3-4 bulan. Ya, paling lama 4 bulan. Setelah itu kenapa kok tidak jangka pendek? Karena tubuh sudah mampat, sudah penuh isinya, sudah maksimal ya, dengan ada tambahan lemak. Karena kita tahu bahwa orang gemuk itu ya sesungguhnya punya tambahan lemak yang banyak, sehingga tubuhnya Masya Allah gemuk banget gitu. Nggak ada orang gemuk itu, saya punya daging aja nih, kecuali dia tiap hari fitness ya. Tapi secara umum kegemukan itu adalah sesuatu yang diakibatkan oleh lemak dalam tubuh yang berlebih. Itu yang membuat dia terlihat gemuk sekali gitu. Domba pun sama. Domba gemuk itu salah satu yang kemudian memberikan efek gemuk adalah karena lemaknya yang sangat tinggi di dalam tubuhnya. Gitu. Maka untuk membentuk yang seperti itu, gemuk seperti itu, maka kita butuh pakan yang juga berbeda selain pola kandang nanti ya saya sampaikan. Tadi kita sudah sampaikan tentang edamame, tapi kalau penggemukan yang intensif gimana? Yang jangka pendek gimana? Persentase karbohidratnya lebih banyak, ya. Entah itu sumbernya dari kalau teman-teman itu biasanya dari dedak, ya, dari katul dan macam-macam itu, atau dari jagung, atau sekarang yang baru-baru ini yang sering dipakai oleh teman-teman daerah sini itu yang berasal dari umbi-umbian, ya, ubi jalar, ya, ubi ungu itu, ubi-umbian yang nilai rupiahnya rendah itu dipakai untuk penggemukan. Teknisnya gimana nanti aja ya waktu kita membahas tentang pakan penggemukan. Tapi sekarang bahas tentang pola kandang nih. Pola kandangnya gimana? Pola kandangnya karena intensif maka dia harus geraknya lebih sedikit. Ya, kalau ini kan luas ini. Kandang ini masih luas, masih dia bisa jalan ke sana, jalan ke sini itu. Kalau penggemukan yang intensif gimana? Kecil gitu. Bahkan ada beberapa teman-teman itu yang ekstrim. Jadi tubuhnya itu hanya bisa untuk berdiri, tidur, berdiri, tidur, berdiri, tidur gitu. Muter nggak bisa. Masya Allah, ada yang begitu teman-teman, Masya Allah. Sampai kepingin gemuk sampai melakukan hal seperti itu. Jadi area geraknya sing domba ini dibatasi. Dia tidak banyak bergerak sehingga ya pasti membentuk lemak dalam tubuh. Karena makanan yang diberikan adalah sifatnya energi. Yang energi itu berasal dari karbohidrat. Yang kemudian energi ini tidak bisa disalurkan dengan gerak yang banyak. Akhirnya disimpan oleh tubuh di dalam
di samping-samping perut, di lengan dan seterusnya begitu. Yang kita mengenalnya dengan lemak. Ya. Jadi pola kandangnya bagaimana? Pola kandangnya kecil. Bahkan tadi itu saya cerita tentang satu ya, satu. Ya kalau berkelompok gimana? Berkelompok palingan 3 meter, berapa? 1 meter isinya 3 ekor kecil-kecil. Bisa 2 meter isinya 5 ekor atau 6 ekor gitu. Kenapa kok begitu? Karena satu itu menghindari membuat intensif makan dan geraknya sedikit. Yang kedua, karena ini pengemukan jantan yang diumumkan untuk kurban kan kebanyakan jantan. Agar dia tidak cukup ruang gerak untuk saling tumbuk-tumbukan. Yang itu bisa menyebabkan stres, akhirnya nggak jadi gemuk gitu. Ya, tumbuk-tumbukan gitu, marah sama kawannya gitu. Kadang-kadang juga kalau dikasih space gitu masih suka naik-naik karena birahi ya, naik-naik ke kawannya gitu. Yang sama-sama jantannya. Nah, gitu. Jadi pola kandang yang jangka pendek itu lebih kecil space-nya dan isinya lebih banyak. Artinya gerak itu dibatasi sekali gitu. Agar intensif dia makan, kemudian energi yang dia masukkan dalam tubuh itu tidak digunakan sehingga disimpan dalam tubuhnya berupa lemak. Ya, kalau yang lain tentang kebersihan, tentang apakah itu pola kandang atas atau pola pandang bawah, itu tergantung tadi menyesuaikan dengan tujuan. Karena sudah tahu kaidahnya bahwa geraknya sedikit, bahwa dia hanya cukup untuk makan, kemudian tidak banyak bergerak gitu ya. Maka mau atas mau bawah itu asal kita bisa menyederhanakan ruang geraknya dia, itu maka itu sesuatu yang sangat bagus. Gitu ya. Jadi pola kandang penggemukan ada 2. Satu pola kandang penggemukan jangka panjang yang itu tujuannya untuk memperbesar massa otot atau massa daging. Yang kedua adalah pengemukan yang jangka masanya pendek. Yang itu tujuannya untuk membungkus daging itu dengan tambah-tambahan lemak ya, yang sumber lemaknya itu dari energi yang tidak digunakan untuk aktivitas. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.